Hiruk-pikuk petugas kebersihan hutan kota Kemayoran menandai aktivitas pagi dimulai. Di kompleks bekas Bandara Kemayoran yang pernah menjadi bandara internasional pertama di Hindia Belanda itu, kini telah menjelma menjadi tempat rekreasi warga Jakarta. Memiliki luas sekira 454 hektar, lahan bekas Bandara Kemayoran ini pun telah beralih fungsi menjadi area bermanfaat yang dijaga dan dirawat dengan baik oleh PPK Kemayoran sebagai unit kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Tidak mudah memang untuk menata kembali perencanaan kota di Kemayoran yang pernah dikenal sebagai kawasan megah yang dulunya kerap kali diramaikan oleh hilir mudik pesawat selama 45 tahun. Ya, bandara yang diresmikan pada 8 Juli 1940 sebagai lapangan terbang internasional itu setidaknya pernah menembus 100.000 frekuensi penerbangan per tahun di masa Orde Baru tahun 80-an. Pada masa penjajahan Belanda, Bandara Kemayoran menggelar airshow pertama yang diselenggarakan tepat di hari ulang tahun Ratu Belanda pada 31 Agustus 1940. Kesibukan bandara tertua di Indonesia ini juga masih berlanjut ketika Jepang menguasai tanah air pada 1942 hingga 1945. Berbagai kepala negara dunia juga pernah menginjakan kakinya di Bandara Kemayoran saat mereka menghadiri event tingkat internasional seperti Konferensi Asia Afrika pada era Presiden Soekarno. Tamu Agung mendarat dengan selamat di Kemayoran Airport. Setelah berhenti beroperasi sebagai landasan udara, maka beberapa jalan di lokasi sekitarnya dialihfungsikan menjadi jalan raya. Termasuk Jalan Benyamin Sueb yang kini ditandai dengan patung ondel-ondel sebagai penanda jalan utama yang membelah kawasan Kemayoran. Melewati lintasan tersebut, para pengendara akan disapa oleh sepasang patung ondel-ondel raksasa dengan tinggi keseluruhan 13 meter yang merupakan wujud pelestarian budaya Betawi juga menjadi ikon dari kawasan Kemayoran. Kemegahan Kemayoran yang dahulu hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, kini bisa dinikmati oleh siapapun. Di sisi utara kawasan Kemayoran terdapat kemegahan yang diwujudkan melalui gerbang utama Kemayoran sebagai tanda selamat datang yang kiranya dapat mengakomodasi kebutuhan psikologi pengendara maupun pejalan kaki terhadap ruang kegiatan yang positif dan dinamis. Bangunan bersejarah lainnya dari peninggalan bernilai historis tinggi yang menghiasi langit Kemayoran adalah Menara ATC. Menara yang didirikan pada 1938 dan dikenal dengan sebutan Menara Kemayoran itu hingga kini masih mempertahankan keorisinilannya. Warna catnya yang merah putih disertai motif kotak-kotak sebagai ciri khasnya, begitu membekas bagi penggemar petualangan Tintin. Karena pernah tampil pada serial komik terkenal di dunia yang diciptakan oleh Hergé, seorang kartunis. Menara yang lokasinya masih tersembunyi di antara pepohonan yang cukup lebat dan bangunan pencakar langit itu rencananya akan menjadi area destinasi baru bagi masyarakat sehingga cerita bersejarah yang ada di sana dapat dinikmati oleh setiap pengunjung. Karenanya, konsep yang telah direncanakan oleh PPK Kemayoran sedianya dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat dengan menggandeng berbagai mitra dalam hal pembenahan. Bukan tidak mungkin bila kawasan Kemayoran akan menjadi area yang nyaman, yang sanggup untuk memenuhi impian setiap insan di sana. Oleh karena PPK Kemayoran mengerahkan para personelnya yang gesit mendandani Kemayoran agar semakin elok. Seperti halnya yang terlihat dari hutan kota Kemayoran sebagai area inklusif yang dilengkapi dengan bentang alam yang kiranya memberikan angin segar bagi setiap pengunjungnya.
Tidak hanya untuk pengunjung, hutan kota ini bahkan menjadi lokasi yang nyaman bagi hewan dan tumbuhan di dalamnya sebab terdapat danau, hutan mangrove, dan berbagai tanaman yang dapat mengurangi emisi karbon dari polusi udara. Ya, mudah-mudahan ke depan ini akan jadi showcase, Pak ya, ultimate showcase-nya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru untuk bukan hanya Jakarta tapi untuk Indonesia. Mulai dari jogging track, bicycle track, amphitheater, floating stage, dan area composting menjadi fasilitas rekreasi yang sayang bila dilewatkan. Bila ingin sejenak menikmati kicauan aneka burung hingga aneka satwa menarik lainnya juga dapat ditemui di lokasi ini. Karena di sana ada penangkaran hewan baik darat maupun perairan dan arena konservasi mangrove sebagai daerah asuhan bagi organisme kecil di perairan. Apalagi di hari ulang tahun PPK Kemayoran yang ke-37, berbagai agenda bermanfaat juga tentu dilakukan sebagai wujud kontribusi dan aksi peduli kepada 420 anak yang diberikan secara simbolis oleh Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto, di Masjid Akbar Kemayoran. Hal itu untuk menumbuhkan ruang interaksi dalam membina hubungan yang baik dengan masyarakat di kawasan Kemayoran. Yang menarik, di akhir pekan tepat pada 18 hingga 19 Juni juga turut dimeriahkan berbagai rangkaian acara festival mulai dari pameran foto seputar Jakarta, bazar kuliner dan aneka pernak-pernik, hingga penampilan musik spesial dari Andi Rif dan Kunto Aji yang digelar di hutan kota Kemayoran. Hal tersebut pun menjadi bukti bahwa potensi lahan yang ada di Kemayoran masih dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menghibur para pengunjungnya. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Gunawan Wibisono, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara, mewartakan.